Meksiko sangat luas dan salah satu negara terpadat di dunia. Lebih dari 128 juta orang tinggal di sana. Tapi, mengapa lebih dari setengahnya memutuskan untuk memenuhi jalur kecil ini? Area di tengah negara ini hanya mencakup 18% dari luas Meksiko, dan penduduk setempat telah tinggal di sana selama berabad-abad. Semua itu karena tempat ini merupakan satu-satunya tempat yang bisa ditinggali di negara ini. Di sebelah utara, terdapat gurun pasir yang panas dan kering. Jujur saja, mungkin cukup sulit untuk bertahan hidup dalam kondisi iklim seperti itu. Di sebelah selatan ada hutan, dan itu adalah mimpi buruk. Hutan itu hangat dan basah, jadi mungkin kamu akan tertipu dan berpikir bahwa hutan akan menjadi rumah yang nyaman untukmu. Namun sangat sulit untuk membangun apapun di sana. Beton tidak akan kering, karena hujan yang tak kunjung reda dan panasnya mengacaukan jalan aspal. Inilah sebabnya mengapa hanya ada 8 jalan beraspal yang melintasi hutan-hutan di bagian selatan yang menghubungkan Meksiko dengan Amerika Tengah. Jalan sangat penting untuk kehidupan yang layak. Lebih banyak jalan berarti transportasi yang lebih baik dan lebih murah yang membantu orang berdagang, berbisnis, dan menghasilkan lebih banyak uang. Namun, hutan memiliki masalah yang lebih besar dari sekedar kurangnya jalan, pertanian. Sebagian besar nutrisi di hutan ada di dalam tanaman, kayu tua, dan daun-daun yang membusuk. Ketika semua itu membusuk, mereka menjadi makanan tingkat McDonald's untuk serangga, jamur, dan bakteri. Mereka segera mulai mendaur ulang nutrisi dengan sangat cepat, sehingga hampir tidak ada yang mencapai tanah. Tanpa unsur hara, tanah menjadi tandus dan tidak berguna. Oh, dan kita masih perlu membersihkan hutan dari waktu ke waktu. Jika tidak, hutan akan menjadi mustahil untuk dilalui. Orang-orang melakukannya dengan menggunakan metode tebang dan bakar. Namun karena hal ini, mereka seringkali berakhir dengan tanah yang kurang subur dan membutuhkan banyak pupuk untuk bercocok tanam. Dan jangan lupakan hama hutan yang selalu ada. Hama-hama ini memakan tanaman dan tidak ada pestisida yang dapat membasmi mereka selamanya. Lebih buruk lagi, hampir 70% wilayah Meksiko terletak di pegunungan. Ini adalah salah satu negara yang paling banyak memiliki pegunungan di dunia, mirip dengan Swiss. Dan pegunungan, seperti halnya hujan, melakukan segala cara untuk mencegah manusia berkembang. Membangun infrastruktur di sana hampir mustahil. Dibutuhkan banyak uang dan tenaga kerja dibandingkan dengan tanah datar. Pegunungan juga membuat transportasi antara lembah-lembah ini dan ke pantai menjadi lebih menantang. Sekarang bayangkan, pegunungan yang dipadukan dengan hutan. Tepat sekali, tapi tunggu sebentar. Bukankah jalur tengah Meksiko dipenuhi dengan pegunungan tertinggi di negara ini? Daerah ini dipenuhi dengan dataran tinggi dan lembah, dan berada di ketinggian 2000 meter atau lebih. Ketinggiannya sama dengan resort ski di Aspen, Colorado. Lalu mengapa masih ada orang yang tinggal di sini? Ternyata gunung-gunung ini sebenarnya adalah gunung yang bagus. Karena tingginya, gunung-gunung ini menghalangi panasnya gurun dan zona tropis. Dengan cara ini mereka menciptakan iklim yang lebih sejuk, lebih kering, dan lebih beriklim sedang. Tanah di sini sangat subur dan cocok untuk pertanian. Semua itu karena banyak gunung di sekitarnya yang sebenarnya adalah gunung berapi. Gunung berapi meskipun menakutkan, juga bisa sangat berguna. Gunung berapi telah meletus selama jutaan tahun dan ketika meletus, mereka mencampurkan mineral-mineral yang kaya ke dalam tanah. Mereka seperti pupuk alami. Jadi, tanah di sini sangat cocok untuk menanam tanaman, terutama biji-bijian berkalori tinggi seperti jagung. Itulah mengapa kita mendapatkan begitu banyak jagung atau maize dari Meksiko. Selain itu, banyak daerah vulkanik yang memiliki sumber air panas alami di mana orang dapat bersantai dan menikmati berendam air hangat. Terakhir, gunung membantu mengurangi penyebaran virus dan serangga. Inilah salah satu alasan mengapa Mesoamerika menjadi salah satu tempat lahirnya peradaban pertama dalam sejarah. Ribuan tahun yang lalu, kota kuno Teotihuacan berkembang pesat di sini. Kota ini memiliki populasi setidaknya 125.000 orang, lebih besar dari Monaco atau Liechtenstein. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di dunia pada saat itu. Pada zaman Kekaisaran Aztec, daerah ini merupakan rumah bagi 5 danau besar dan banyak sungai yang menyediakan bertonton air tawar untuk pertanian. Selain itu,
orang-orang menggunakan perahu untuk mengangkut barang. Hal ini mendorong pertumbuhan perdagangan dan budaya. Namun, hidup di pegunungan masih belum sempurna. Hanya sekitar 12% dari tanah Meksiko yang cocok untuk bertani. Jadi, sebagian besar orang bertani di lembah-lembah gunung berapi di tengah, tempat mereka tinggal selama berabad-abad. Selain itu, karena ketinggiannya yang sangat tinggi, sungai-sungai mengalir dari pegunungan ke lautan. Gravitasi memainkan triknya dan arus sungai semakin cepat dan kuat. Karena itu, tidak ada transportasi sungai yang murah antara Mexico City dan lautan. Sungai-sungai tersebut terlalu berbahaya bagi kapal. Sebagai gantinya, orang harus mengandalkan metode yang lebih mahal seperti jalan raya, kereta api, dan pesawat terbang. Veracruz dulunya adalah pelabuhan bintang lokal. Letaknya di satu-satunya tempat yang aman dan tenang di Teluk Meksiko. Karena merupakan satu-satunya pelabuhan alami di sepanjang garis pantai Meksiko yang datar, pelabuhan ini sangat penting. Tidak hanya bagi penduduk setempat, tetapi juga menjadi target utama bagi para penjajah. Dan meskipun pegunungan dapat menjaga jantung Meksiko tetap aman, namun melindungi daerah pesisir lebih sulit karena adanya pegunungan. Menghubungkan Veracruz ke Mexico City merupakan hal yang sangat memusingkan. Dan jangan lupa bahwa tinggal di dekat gunung berapi tetaplah menakutkan. Sesekali mereka membuat ulah dan memuntahkan lava, abu, dan asap kemana-mana. Ini sangat berbahaya, jadi penduduk setempat harus mengungsi untuk menjaga keselamatan semua orang. Salah satu peristiwa vulkanik yang terkenal terjadi pada tahun 1943 dengan gunung berapi Parikutin. Bayangkan betapa terkejutnya seorang petani ketika sebuah gunung berapi tiba-tiba meletus tepat di ladang jagungnya. Gunung berapi ini meletus dengan cepat dan mengubur 2 desa dengan lahar dan abu. Sebagian besar orang berhasil mengungsi tepat waktu, tapi tidak semuanya. Peristiwa dramatis lainnya adalah letusan El Chichon pada tahun 1982. Letusan ini merupakan kejutan besar dan menyebabkan banyak kerusakan. Terakhir ada gunung berapi Popocatépetl. Dalam bahasa Aztec, nama ini berarti gunung berasap. Orang-orang menyebutnya El Popo. Gunung berapi ini masih aktif dan cukup dekat dengan Mexico City. El Popo sering mengeluarkan uap dan abu, mengingatkan semua orang bahwa gunung ini masih hidup dan tinggal di dekat El Popo berarti harus selalu siap jika terjadi sesuatu. Selain itu, alasan mengapa gunung berapi ada di sana adalah karena lempeng tektonik setempat cukup aktif. Tanahnya suka bergerak yang berarti bahwa gempa bumi juga tidak jarang terjadi di sini. Setidaknya iklim di jalur tengah cukup baik sehingga bahan konstruksi modern seperti beton dan aspal tumbuh subur di sini. Akhirnya kita bisa membangun beberapa jalan, benar kan? Ups, sudahlah. Karena ketinggiannya penduduk setempat baru bisa membangun rel kereta api pertama pada abad ke-19. Sementara itu, Amerika Serikat telah membangun lebih dari 80.000 km rel kereta api pada saat itu. Bisakah kamu bayangkan? Karena Meksiko seperti teka-teki jigsaw dari lembah-lembah yang terpisah, sangat sulit untuk membangun jalan dan rel kereta api melalui pegunungan. Pada dasarnya, tidak ada cara yang murah untuk memindahkan barang di negara ini. Namun, beberapa kota menemukan cara untuk berkembang di luar jalur utama. Chihuahua adalah salah satu kota terbesar di Meksiko dan berkembang dengan baik. Mereka memiliki industri otomotif dan elektronik yang bagus. Itu mungkin karena kota ini terhubung dengan perbatasan Amerika Serikat yang sangat membantu perdagangan. Hermosillo juga terletak di gurun, tetapi untungnya kota ini berada tepat di dekat Teluk California, jadi suhunya tidak terlalu buruk. Ditambah lagi, hal ini membantu perdagangan ke lautan. Di kota ini, mereka bahkan membuat beberapa teknik irigasi canggih yang membuat gurun menjadi subur. Selain itu, Hermosillo adalah pusat utama industri kedirgantaraan. Namun, Mexico City masih tetap menjadi pusat kehidupan di negara ini dan merupakan salah satu kota besar terbesar di dunia dengan lebih dari 22 juta orang. Namun, sulit bagi pemerintah pusat di Mexico City untuk mengendalikan negara yang penuh teka-teki ini. Perdagangan antara lembah-lembah di bagian tengah dan gurun di bagian utara atau hutan di bagian selatan sangat sulit dan mendukung perekonomian mungkin akan membuat frustasi.